Gangsal sekawan 3 kali setunggal narbuka ing carita. Wah, wis suwe iki. Saking suwene lagi ngumpul iki. Nah, apa iki? Ah, ning kono Dik. Saking suwene dadi bingung iki ngedepe ning ndi. Oke. Mergone apa ya? Kita diberkahi semesta dengan apa ya? Banyak perjalanan lah. Jadi lagi iso kumpul dina iki ngobrol dina iki. Gitu Mas? Yo, nikmati bae. Pandemi kok ngeluh. Pandemi kok ngelih, hai. Nek sahabat dibayar negara ora apa-apa. Sambat ra ono subsidine. Ha yo kuwi. Wis sasah kesuwen. Biasane aku cerita wayang to. Iki rasa kesuwen bae. Mergo aku wis kangen ro dulur-dulur, ro pengen ngobrol, ro adsense ning YouTube. Kuwi barang. Langsung bae. Seko musike sik diawiti, monggo. Bukan sing ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung crita lara wis kadung bekas ing dada perihe ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni perihe ati sing mbok paringi ora tak baleni. Itu dia. Ya, tasih wonten ing Panda podcast anak Desa. Ya, sareng kula. Oh, sing isih bagus dhewe muga-muga ora luntur ya saking suwene. Dhewean ya. Bagus dhewe, keren dhewe, kece dhewe, apa-apa tak sangga dhewe. Sapa? Apa? Sapa? 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 Mas Sugana. alias Masuk. Iki kesuwen ora podcast ya iki. Jadi agak kaku. Agak kaku. Biasane iki apa? Biasane kula dhewean. Dewean Tapi saiki iki dikancani. dikancani. Sing biasane notulen. Not to lensi, sekarang not tulis. Notulen. Sama Lek kita juga. Lek kita juga yang masih setia lah. Dan Setia. ada yang lebih keren lagi. Napa? Pertama tempatnya baru. Biasanya kan kita di studio Warna Desa kan? Ya, Warna Desa. Tapi sekarang kita ada di Tas Kombang Kreatif Space. Tas Kombang Kreatif Di Space. Oh, Tas Kombang nggak main-main no. Udah punya studio. Studio nang di. Tergantung kamera, sama tergantung ini. Punya cabang. Nah, jadi studionya itu merger. Studio merger karo sekolahan. Kalau RT, karo Bardes. Ya. Bardes. Nah, sekarang studionya pindah karena saat ini kita lagi ada apa ya namanya pameran desa mendesah sketsa wajah. Gitu ya. Harus gitu. Ayo sekarang semuanya coba ya. Desa mendesah. Sketsa wajah. Ya, boleh nih. Ayo. Desa mendesah. Sketsa wajah. Di sini ada anak-anak enggak?
Ini aman. Enggak ada. Jadi tontonan ini adalah tontonan segala umur. Segala usia. Iya, segala usia. Jadi unsur desahan itu bukan hanya unsur negatif. Sama Bisa. sama kayak yang kayak sekarang nih. Iya. Ya. Tapi nanti kita Kita tanya-tanya. ya tanya-tanya dulu. Tapi kan sesuai tema pada kali ini kan. Kayak aku masih lali episode kepiro tadi? Episode ke-6 kalau nggak salah. 6. 6 itu ya? Yang kemarin ada 6 ya? 6 kayak. 6 kayak. Anggap aja 6. Anggap aja 6. Anggap aja 6. Sesuai tema kali ini adalah seni kanggo desa, tresno kanggo bangsa. Wah, Wis apa? Abot iki. Apa ini? Kuwi enteng kuwi. Abot ki nyonggo perasaane dhewe. Ya mergo ora ditembak ya. Kasmaran iki bocahe. Aduh. Ice loss kok aku wis rela. Iki saiki Heeh. ki ono tersangkane cacah berapa? Oh iya. Waduh. 5. Jirolu Patmo 5. Lima. Leono 5 tersangka Lima. sing bakal diedel-edel. di Dedel Duel. Di roasting. Di ghosting. Wah. Diperes rai. Pasti kena kerjaannya ghosting orang nih. Wah. Ghosting mantan biasa nih. Ghosting sama stalking ya? Iki apike sing kenalke kula apa kenal dhewe-dhewe? Oh. Kenalkan sendiri-sendiri. Mereka sebenarnya sudah terkenal. Waduh. Kenapa? Karena mereka semua itu luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Orang-orang yang luar biasa dan sekolah Di di sekolah luar biasa. SLB. SLB. Saking luar biasa nih. Berarti punya kebutuhan khusus juga. Iya, mereka berkebutuhan khusus. Sangat khusus, harus khusus. Miminya khusus. Apa itu miminya? Kasih Mahmud. Oke. Boleh. Oke. Ya wis, biar makin terkenal wae ya. Iki adewe kenalkan oknumnya, tersangkanya iki. Iki saka sing iki, sing ketoke waduh leleng dhewe iki. Oh, yo. Kayak Gondes. Gusmek. Mek. Oke. Muhammad Gusmek Irawan. Terus iki Tuh, aku pengen kasih profilnya sedikit tentang Oh, Gusmek. monggo silakan. Gusmek ini dia perupa desain, desain animasi. Dia juga selaku CEO, CIO, Chief Executive Officer dari Necro Limited. Abot sanggane. Beliau adalah director dari sebuah clothing company yang bernama Necro Limited. Ada Wibi Agus Solihin. Beliau Purelis. Terlalu barbar ya. Barbar. Beliau seorang seniman rupa. Spesifikasinya di mural. Iya. Nah, salah satu karya beliau ini. Nah. Walaupun nggak sendirian ya. Jangan dewe ya, bos. Dan ada santan. Ada Mas Supri. Aku rek kalem-kalem kayak begini aku nggak berani nyela-nyela. Wah, aku tiba-tiba celup mati gitu. Yang diam biasanya bahaya. Diam-diam menghanyutkan. Mas Supri ini seniman rupa juga. Beliau seniman rupa. Beliau lebih concern pada sketsa wajah. Betul ya Mas ya? Iya. Masih jomblo Mas? Jomblo. Terus ada Daru Kurniawan Suseno Agus siapa namamu? Jangan dipanjangin. Oh, jangan. Nanti kedure. Kurniawan Suseno aja. Daru Kurniawan Suseno. Ya. Terus ada Mas Daru, ada Mas Agus. Mas Agus ini juga seorang perupa, sama-sama di Kriya Logam. Beliau semua sekarang sedang menunjukkan. Beliau sekarang sedang ada di pameran pameran sketsa Desa Mendesah sketsa wajah. Jangan kebanyakan desanya, anak kecil udah mulai banyak. Ya. Pak Lurah udah datang. Tiba-tiba ditutup kameranya diminta report. Pak. Ikut Pak. Monggo, Pak.
Enggak, jangan. Harusnya pakai baju keki biar kelihatan lurahnya. Kalau gini nggak kelihatan lurah. Yuk. Penyamar. Tapi kan merakyat. Apa? Loh, lurah kita memang selalu rakyat kok. Merakyat, santun dan demokratis tuh. Oke lah nggak tuh. Ngeri. Pokoknya siap lah ya. Lu Rai busaan barang Rai. Mendorong ya. Pak Lurah hanya mendorong. Nah, tapi jangan tarik dorong. Jatuh. Secara tidak sengaja Aqua mengendorse kita. Terima kasih Aqua, terima kasih Mbak Yuli, terima kasih Pak siapa? Siapa? Pak Kepala Pabrik Aqua Klaten. Petingginya. Ya sejarahnya pripun ini dapat dadaan ini. Wow, ini sejarahnya panjang. Jadi memang Aqua itu mencari talent berbakat. Ya, talent desa berbakat. Kebetulan Aqua ngelihat kita kan. Dicep. Ngelihat sakno kausan. Kasihlah minum. Lantas dikasihlah Aqua, enggak Kak? Ceritanya adalah ini semua adaptasi inisiasinya Mas Wisnu. Tim Umyak. Tim Umyak. Tim repot. Umyak yang tidak berpolitik. Lek nganti berpolitik awas kan. Ada lagi ya? Ada lagi pokoknya. Kok kita ada yang panjang umur ini? Oh, semua ada yang ngumpul semua di sini sekarang. Ada Pak Lurah, ada Nak Lurah, ada Mas Wisnu, ada Mas Koko, ada Mbak Septi. Nah, Mas Wisnu lah yang mendapatkan ini. Sampai semua wartawan dipanggil, wartawan alam nyata sama alam gaib dipanggil semua sama dia. Wartawan alam. Masukkan lah, masuk. Oke, kayak gitu. Karena Bung Awis sudah minum toh. Jadi terima kasih banyak Aqua. Terima kasih banyak udah support kita. Lain kali jangan air aja dong, dananya juga. Maksudnya ke situ maksudnya. Siapa tahu? Sama ini Mbak Yuli dari Aqua minta tolong ya. Nanti seluruh karyawan Aqua tolong subscribe Warna Desa biar endorse-nya nambah. Monggo, masuk. Oke. Ki bareng-bareng keroyokan berarti. Keroyokan. Jawabnya keroyokan Mbak ya? Royokan online. Jawabnya siji-siji no. Kalau berani satu-satu. Satu-satu. Dia bawa lawan. Aku wingi ya sempat mlebu ndelok pameran iki. Asik. Mawangi hujan barang. Mawangi hujan. Meng gagal. Salah dino. Ini gara-gara Gus Mek. Siapa? Ora iki. Cah enom. Cah enom. Iso gawe ngene iki. Biasane cah enom iki kan sing dipikirke iki awake dhewe lho. Sing realistis ya, realistis. Artinya yang ini ya, Dek ya. Masuk ya. Yang biasanya nih anak muda realistisnya sekolah, Ya. kuliah, nyambut gawe, Yang umum rapi, Ya. yo, rapi, dua anak, dua cucu, panjang umurnya, mati. Iya lah, iya lah. Normal. Ini kamu melihat keanehan nggak masuk? Kanan. Aku yang melihat kejanggalan di sini. Abnormal, otaknya janggal semua. Kowe iki gawe ngene iki tujuane iki dienggo opo to? Karepmu iki piye? Gawe ngene iki karepe kepiye tujuane nggo opo iki? Mas. Oh, di sana Piye karepmu? Sekarang monggo. Itu tujuane piye karepe kepiye? Pak ketuane mawon. Ya. Oh iya. Ketuanya Mas. Ketua TPS. Oh, belum ini. Jadi ini TPS juga. Nggih. Tempat pengolahan sampah. sama masyarakat. Tempat pengolahan sampah terus digabung sama kreativitasnya teman-teman muda Desa Taskombang. Luar biasa nggak? Kita applause dulu buat Desa Taskombang. Dadi sakno ngene iki lho, sampe macet dadi sampah. Kuping ngene lho. Ora, makanya jangan-jangan mereka adalah bagian dari sampah sehingga mereka nggak punya kerjaan, ya. Putus asa sama hidup, ngejalanin kayak begini ya. Mbok menawa lho ya. Iki piye iki? Aku piye iki? Ya, ayo ngomong. Siapa yang mau ngomong? Mas Supri aja, Mas Supri. Ya. Apa akan Selaku ketua. Apa? Pameran.
pameran Pameran. kita buat Ah. kita buat kuwi tinggo apa membangkitkan kreativitas anak-anak muda di sini. Abot ini mulia juga tujuannya kayak guru. Loh, sia-sia toh Bang. Misalnya kita tuh banyak potensi. Ah. Nek misalnya guru ditutup ora di-upke percuma no. Mending ayo bareng-bareng. Bareng-bareng tunjuke kreativitas dhewe. Wah. Menunjukkan kreativitas. Artinya kalau aku melihat kan gini ya. Gila lu kalian. Tempat bagus-bagus kayak madrasah Ibtidaiyah kemarin itu ya. Itu mana lagi? Kita coret-coret. Digambar, dicoreti. Iya enggak? Ah. Benar enggak? Dicoretin, terus bikin pameran lukisan, bikin pameran sketsa dan yang berbau-bau seni-seni itu. Seni. Seninian. Yang berbau seni ya. Desa. Di desa lagi. Iya. Tidak make sense bagi Eke. Tidak make sense banget. Gue jangan salah Bang. Ah, Kita orang desa, Ah. tapi cara berpikir kita jangan sampai kayak orang desa. buh. Ini Abot ih. abot sih. Untuk gue tau. Aku ora tekan. Ya terus. Ini aku pengen nanya dulu ya Ah. sama salah satu. Dirimu kenapa memilih jalur kesenian? Kriya logam yang nggak ada ininya, nggak ada apa pekerjaannya, apa lulusan kriya logam? Apa iki? Sarjana kriya logam. Mana ada nek kuliah di APMD misalkan gitu kan, mentok lurah kalau nggak camat, Iya. ya nggak, ekonomi teller bank, Nah, iya, jelas. mentok sales motor. Nah kriya logam, dirimu kriya logam toh? Ya. Racinan. Entah kalau kerja di mana mas? Nah, itu mungkin bisa jawab. Boleh. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman saya kerja Mas Agus ya. Oh. Kita basicnya sama Ya. atau background kita sama, yaitu adalah seni kriya. Kita lulusan juga sama, yaitu dari kriya logam. Ah. Dulu kita SMK-nya juga sama, cuma yang membedakan adalah kampus kita. Oh. Saya UST, saya UNJ. UST sama UN-nya tolong di endorse ya. Kita berdua ini. Nah, Ya. ini mahasiswa Anda ada di sini. Alumni. Alumni, udah lulus ya? Lulus. Oh, alhamdulillah. Udah lulus masuk. Oh, Dirimu lulus? Meluluskan diri. Nah, singkat cerita tuh kita tuh dulu mengambil kriya karena kita suka dengan seni atau menggambar. Menggambar. Base-nya kan menggambar. Terus kita diarahkan dapat materi, dapat ilmu dari situ. Kita apa ya sebutannya ya? Melampiaskan curhatan kita melalui karya itu. Oh, melampiaskan. Pokoknya Memuncratkan. ceritkan yang ngomong Mendesahkan. ning kono ning karya kuwi biar jadi nilai ekonomis atau menjadikan nilai harga yang lebih tinggi. Oke. Seperti itu. Kurang lebih sejarahnya. Menarik. Menarik. Dan tadi kan mungkin banyak jualan Iya, tapi kan gini, tidak make sense. Apa? Tidak make sense. Dulu orang tua dirimu masih manusia toh? masih sampai saat ini. Artinya kan lek milih kriya logam lek kowe arep kuliah dadi opo? Kan gitu ya? Iya. Nah, ini semuanya sebetulnya pertanyaan semua orang nih. Iya, semua Ya, ini. Iya, semua pasti akan dipertanyakan ketika mereka memilih kesenian. Iya. Pasti Selera. orang tua akan berpikir ini nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Iya. Aku aja begitu kok. Apalagi Nah, apalagi begini. Tapi orang tua ngedukung ya. tetap mendukung. Jadi Nggak waras orang tuamu. Iya. Kalau orang tua waras nggak gitu loh. Iya, Orang betul. tua waras dia akan ini. Tapi dalam ketidakwarasan itu dia jadi paling benar-benar waras. Nah, kebetulannya orang tua aku juga agak gini. Beliau suka banget yang namanya mengotak-atik semen. Nah, jadi semen sama tembok itu dia murah sendiri, dia mainkan menjadi ada teksturnya. Tapi abstrak. Backgroundnya abstrak. Cuma saya mungkin jalurnya dari bapak dulunya. Oke. Jadi agak- Nitis ya. Nitis. Oke. Memang nggak jauh-jauh berarti. Artinya memang ini bapak ya kenapa dia kenapa Mas Daru didukung? Iya.
memang karena bapak juga beliau juga pelaku seni ya. Ya, sama Yes. tambahan juga. Kebanyakan orang kan kalau ada yang anaknya, anak kecil dari TK pun dari SD itu dia tuh kurang di salah satu mata pelajaran. Contohnya itu ada matematika nilai jelek. Ya, Dia yang dirasakan itu, Ya. padahal dia punya bakat lain. betul. Mungkin dari talentnya dia bernyanyi, mungkin dari talentnya dia menggambar. Betul. Misalnya di push itu. Kadang banyak orang tua tuh salah memberikan pesan atau edukasi, "Wih, mati kamu jelek, wah les matematika." Dia nggak bisa dipaksa seperti itu. Iya, betul. Motorik dia pasti hilang. Tapi bukan salah sih Mas. Guru ya. Guru ya. Orang tua gini, bukan orang tua tuh nggak ada yang salah. Iya. Beneran. Ya. Cuma karena ketidaktahuan atas sistem, iya. turun temurun yang dilakukan adalah klise. Kalau kelihatan Monoton, peristiwa ya. klise itu kan gini, kalau kita suruh gambar pemandangan, gambar gunung dua, salah, gambar gunung dua, gambar gunung dua, ada matahari di tengah, Di tengah. ada jalan lurus, ada sawah-sawah, terus burungnya 3 di dapur loh, burungnya Gini. Nah, itu pemikiran klise. Iya. Artinya memang ini kritik juga buat dunia pendidikan sebetulnya. Bagaimana jangan membuat hal klise sehingga nanti kedepannya muncul generasi-generasi orang tua yang milenial yang benar-benar bisa melihat bakat anaknya. Begitu ya Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan guru. Guru. Guru, bro. Guru. Ini guru dua-duanya. Iya, saya sama-sama guru juga. Mas Agus. Iya, saya sama-sama guru. Saya dari SMK terkenal ini ya, sampai juwe ini. Juwe, iya, playboy-nya tadi kenalnya playboy. Juwe ku apa? Juwe, bahasa apa? Udah dari SMK bareng ngapa-ngapain. Apa bareng. Iya, Nah, kan bareng itu kita- bareng gitu. Terus ya, jadi kita sama basicnya sama logam, ya. Dan kita sebagai guru juga. Saya guru, ini juga guru. Terus kita ya kan itu kasihan lah anak-anak sebenarnya kalau orang tua harus pinter satu bidang, yang lainnya enggak kan kasihan. Karena kan ada beberapa kalau anak-anak ada yang suka main bola sebenarnya harus didukung situ Iya, aja. disupport ke arah sepak bola ya. Ya, kalau ada yang mau musik situ aja. Ya, kayak gitu. Judulnya ini pendidikan penting ora? Pendidikan penting. Pendidikan penting, tapi kembali lagi kepada si pendidik. Iya. Dan kita doakan supaya Mas Agus dan Mas Daru jadi pendidik yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Karena biasanya kalau pendidikan didasari sama unsur seni, apapun itu, ilmu pengetahuan apapun itu bisa jadi baik kan Mas ya? Iya. Yang penting nggak klise tadi ya. Ya nggak klise. Coba, jangan klise. Dan ini apa namanya? Seorang saintis, Albert Einstein pernah bilang, imagination more than knowledge. Wis. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah, Nah, Mas Supri, beliau ini masuk. Ya. Nganu, Tukang anu. saudara ini, Ya. Saudara Supri adalah seorang pensketsa wajah. Sketsa. Sudah banyak betul sketsa-sketsa wajahnya ada di sana. Nanti Viti di sini, Ya. kita akan ambil Ya. video-video yang di sini karya-karyanya Mas Supri. Wih, follow YouTube-nya juga dong. Oh, follow YouTube-nya juga. Pas Namanya SF7. ada di kolom deskripsi nanti ada semua. Instagram dan lain-lain ada di kolom deskripsi. di endorse. Jangan di-banned ya. Mas, kenapa sih suka ngelukisin rai orang? Ya, pertama-tama saya bahasa Jawa. Orang ngomong. Ya, pertama-tama saya. Oh, terlalu kaku. Baku Pertama banget. jawabannya pisang-pisang terus. Awalnya itu gini, Mas Abi. Saya kan sekolah di teknik sipil, Teknik sipil, STM. gambar-gambar bangunan lah ya. Oh, gambar bangunan, yang pokoknya yang apa itu? Seluruhnya garis-garis. Ah, Saya kan melihat itu sangat monoton. Geometri ya, oke, geometri. oke. Terus saya coba-coba ke medsos TikTok. TikTok. TikTok tolong endorse ya. Sekalian endorse. Ya. Akhir endorsean ya. Medsos saja. Itu saya coba-coba gambar apa? Sketsa-sketsa. Tidak tahunya itu banyak yang Request. request ya. Banyak yang request. Yang suka.
Alex. Ya coba 1, 2, 3, semakin banyak. Wah, peminatnya banyak. Banyak. Terus saya berhenti sebentar. Oke. Bingung. Loh, kok Anda Capek. banyak malah bingung. Terlalu banyak tapi bingung. Saya kan masih Kakean job, bro. Pusing, saking capek. Dibayar apa? sebenarnya kan masih belajar juga. Jadi nggak bisa kalau banyak-banyak itu. Jadi satu persatu. Paling seminggu 1 atau 2. Oke. Memang butuh waktu kan karena tergantung mood juga. Seniman itu yang susah di manajemen karena dia moody. Jadi harus ada Harus ada yang ngemut. Harus ada pendorong itu loh. sing nyurung, yang nyurung. Contohnya, Contoh satu aja. Memang seniman itu susah banget di manajemen karena memang mereka moody. Berdasarkan perasaan. Lo sensitif ya. Sensitif kayak pinggiran seng itu. Memang kayak gitu. Tapi sejauh ini suka ya Mas Supri ya dengan dunia seni yang dirimu lakoni. Wah, dari kecil. Dari kecil Buku tulis itu penuh dengan gambar. dimarahin. Sama guru. Dimarahin, Suruh tulis gambar malah. suruh nulis gambar. Banyak gambar. Jadi esainya gambar. Oh iya. Gambar bercerita. Sak buku. Iya. Sampai detik ini ya. Mas, Ribun, ribun. Iki yo nyangkute ning kabeh. Ning kabeh. Aku krungu. Dan aku iki wis delok. Sampean berkarya koyo ngono kuwi, terutama coding lah ya klebu karya ning kesenian. Iya, Jelas itu. Jelas. Lah sampean karya koyo ngono ki menghasilke apa ora? Nek ora menghasilke, Ngopo? nggo ngopo? Aku iku udah nyangkut kabeh iki. Ini pertanyaan lo. Iki nyangkut kabeh lho. Sampai melakukan sesuatu Ya. sing orang lain apa ya? Jujur iki, fakta di lapangan. Wong liya ndelok senian ki apa? Ngasilke ora? Lah dadi apa? Kenyataannya kan Mentok kalau nyanyi ya dangdut. Mentok ngono. Desain lo. Desain. apa? Mas Yusmek, silakan. Jadi tukang sablon kan? Jadi begini, Jadi begini. itu kalau ditanya halnya tentang kesenian itu menghasilkan atau tidak, di situ dimulai dari kita itu loh. Kalau kita sudah suka di kesenian, hasil itu pasti akan mengikuti kita. Oh, cerdas sih. Ini orang-orang out of the box kayak gitu. Jadi apa yang kita suka itu secara otomatis, walaupun orang lain memandang itu tidak memiliki hasil. Ayo ngomong ibaratnya kaya kok dadi tukang sablon tok, mau dadi wong mau gambar tok, ngono kuwi. Nah, itu kan karena kita suka. Karena kita suka hal itu. Dan untuk menjadikan peluang sebuah bisnis, hal kesenian itu tuh maksudnya bisa jadi pendorong loh. Apa? Penghasilan itu bakalan ikut dari belakang kita gitu loh. Akan datang sendiri. Nah, akan datang sendiri. Iya ngomong pasti bareng ngopi iki mau. Tahu. Bareng ngopi. Berarti Mas Gusmek ini ya punya pemikiran bahwa usaha akan berbanding lurus dengan hasil. Iya. Dia tidak mencari uang. Iya. Ya. Ketika semua anak muda, semua orang bahkan sibuk dengan wilayah golek dit, ming randuwe dit, ya. Iya. Mas Gusmek sebagai representasi dari mereka semua adalah bagaimana caranya uang mencari mereka. Iya. Betul. Karena sejatinya itu hobi yang paling menyenangkan atau hobi yang paling mengindahkan kita adalah hobi yang dibayar. Nah, Iya kan? quotes paling menarik. Itu pekerjaan yang paling nyaman. Iya. Berarti Yang paling nyaman adalah hobi yang dibayar. oke. Pekerjaan yang paling nyaman adalah sebuah kesenangan yang menghasilkan, Ya. baik itu secara material maupun secara material. Kita udah nggak butuh moral, bro. Iya, kita tuh disupport moral udah sering banget. Oke, matur nuwun Mas, sukses Mas. Oke, paham. Itu empirik itu. Pelaku seni itu disupport moral tiap saat. Pasti jelas. Tak dungone, ya tak doain aja, biar acaranya lancar. Ya tak ini aja. Sampai apal loh. Sampai apa? Sampai ngotot. Mau bantu doa toh? Belum ngomong padahal. Bener belum ngomong. Jadi gini maksud
masukan ah. Masuk. Ya. Wah, masuk. Sekarang tak tanya orang-orang itu sebenarnya uang itu untuk apa? Iki abot iki. Pasti anaknya Pak Amir yang ngomong. Uang itu kalau untuk Tunggu iki lho, Bro. kalau untuk maksudnya yo uang itu kan kita kadang untuk kehidupan kita sehari-hari. Misal makan. Kita kan sekarang posisi hidup di desa. Ya. Untuk posisi makan dan lain sebagainya itu pasti sudah tersedia. So, aku teringat salah satu petuah bijak Ya. dari guru saya, Oke. guru, sahabat, junjungan saya juga. Ya. Jangan pernah takut tidak makan kalau di desa. Iya, benar. Selama kamu tinggal di desa, kamu pasti makan. Iya. Kamu tahu kan, Pak Lurah? Iya, benar. Betul. Itu keren banget quote itu. Artinya optimisme ditanamkan di desa. Ya. Jadi ngapain pergi ke kota? Lawang Lurah Tas Kombangnya ngejamin kok nggak bakal kelaparan sama tinggal di Tas Kombang. Aku nggak betul-betul, Pak, tapi nggak domisili. Wah, ini korban ya. Dan itu terbukti saat kita pas lagi kejar-kejarnya pandemi itu loh. Aduh, rasa banget. Tapi kalau udah di desa, mau makan kangkung bisa, ya. Makan bayung bisa. Tahu bayung kan? Tahu Bayung. Bayung, yung. Bayung, yung. Ya. Terus apa? Tetangga itu kadang kalau nggak ada makanan banget ya nasi. Gotong royong support. Itu adalah enaknya di desa itu kadang seperti itu. Nah, Artinya artinya eneng kayak gue. Iya. kesenian. Ya. Tuntilok. Teman-teman ini ya bisa bayangin nggak? Kriya Logam, beliau juga guru. Ada yang Gusmek, desain loh, desain. Dan desainnya aku dengar ya. Ya. Aku dengar di branding desa, di branding lewat desain itu. Dahsyat. Oh, Distro sing kekinian, sing hype bis. habis yang Yang ditanya sama Yosiolo. Berapa harga outfit lo? Di branding desa, di branding pakai desain t-shirt yang kekinian. Jadi sudah apa ya? Aku melihat sebuah rebellion, sebuah pemberontakan terhadap dunia fashion, bahwa desa nggak kecil, bro. Ya. Itu lewat produk-produknya Necro ya. Iya. Dia dengan bangga nulisin Tas Kombang. Gila. Bisa bayangin nggak? Ratakan toh. Aku iya. Tapi di branding bersaing dengan Uniqlo, bersaing dengan Off-White, bersaing dengan Uncharted Supply, bersaing dengan nggak berani nyebutin Yosiolo lagi ya. Nanti Yosiolo datang ke sini repot minta podcast sama kita. Bisa debat aja gue. Ya branding desa itu kan bukan hal yang nalar ya. Orang nalar ya. Iya, banyak loh pemuda desa kayak begini. Dia ngomongin ini Mas Gusmek. Aku ngapain berbuat untuk desa? Bener gak kayak gitu? Ngapain berbuat untuk desa? Pak, desanya nggak pernah ngei opo-opo kok orang ke aku kayak gitu loh. Iya. Banyak yang kayak begitu loh. Akeh banget. Nah ini ada Mas Wibi salah satunya. Gila. Dia tetap memilih jalur kesenian. Iya. Lah nek iki kan cetok. Iya. Nek desain iki cetok. Lah iki kuret-kuret tembak. Kuwi lho. Kuret-kuret tembak nek misale lho. Isih wong-wong umure isih cah enom mesti wong tuane gagas kucing nguret-nguret tembok iki nggo ngomong. Iya, apa menghasilkan? Apa-apa digambari. Apa-apa digambari apa-apa. Tadi kalau Necro masih jelas ya? Jelas. Kuwi dinalar-nalarke rada Makanya di gaduh. podcast ini tak branding Necro. Necro iki jelas nek dinalar-nalarke rada gaduh. Dinalar nek Mural. Komikus juga loh beliau. komikus iya. Iya, komikus iki oke lah rada nah masuk. Iki lho sing tak gagas murale kuwi lho. Mural. Kok apa dicekel? Undang-undang vandalisme. Ngene Mas. Mural itu ya kesenian, Pak. Gambar juga. Dan itu kan juga lukis juga. Cuman medianya yang beda. Ya.
masalah kuwi ana hasil apa ora. Kuwi terang hasil ya. Aku tidak ana hasil. Mural itu ada hasilnya, Mas? Ada hasilnya. Gambar itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Ngoret-ngoret tembok ini? Iya ada hasilnya. Enggak, maksudnya Kan hasil, itu ya, maksudnya. hasil secara finansial kayak gitu. Finansial. Pantesan kowe mau tuh kayak aku rokok. Berbayaran ya aku. Berarti patah dong paradigma kesenian tuh nggak ada duitnya. Patah ini jelas. Patah hari ini. Bangsa Indonesia, seluruh dunia sekarang dengerin ya, kesenian tuh ada duitnya. Dan gini, Ya, Bang. teman-teman senimanku se-Indonesia siapa? Ya. Seni itu ada duitnya. Kata siapa seni ada duitnya? Itu. Aku nih tukoknya rokok. Dan nek dibilang apa ya? Kowe misalnya orang tua kowe mbut gawe apa? Dan itu bagian dari pekerjaan. Bagian dari pekerjaan. Iya juga pertanyaan yang klise tuh. Iya. Bulan ini terus. Kowe iki nyambut gawe opo? Gambar. Gambar mulai jam 6 esuk. Makan jam 7 sore, jam 7 bengi mulai jam 6 esuk. Iki ambung opo? Nyambut gawe opo? Nah itu. Betul nyambut gawe iki jas-jasan. Kemeja, rakatoan. Maksudnya rakaton dek. Rapi lah. Rapi lah. Ini Membosankan. membosankan. Tapi memang ini pilihan ya. Iya. Kesenian itu pilihan. Ya, betul. Dan teman-teman di sini, belum Mas Supri menghasilkan tidak dari sketsa wajah ya? Untuk saat ini mungkin saya itu dianggap pengangguran. Ah. Saya kan nggak kerja. Lo kerja lo gambar lo, melamun juga kerja lo. Kata kerja lo melamun. Di KKBB Mas. Kerjamu melamun aja, kan kerja. Seragam itu hobi, Mas. Hobi. Hobi yang Tapi menghasilkan. untuk salah satu platform untuk selain yang TikTok untuk snack video itu saya ada kontrak 1 tahun. Wih, dikontrak 1 tahun sama salah satu platform sosial media. Iya. Nggak endorse mas. Salah satu platform sosial media mengkontrak Mas Supri untuk bikin konten. Untuk setiap bulan itu 15 konten. 15 konten tentang sketsa wajah. Saya sketsa. Luar biasa. Ngasilin toh. Ngasilin. Berarti kan bener-bener patah toh ini. Udah patah, hari ini patah. Bubar besan. Bubar. Sing Bubar mawur. Gile Oke. Ya, saya tambahin lagi ya. Ya ya. Nggih monggo. Ya, menurut saya untuk seni itu meskipun untuk saya ya gambar masih kalah sama yang joget-joget viral itu, tapi untuk saya masih bisa untuk beli makan. Artinya kesenian itu apapun itu bisa ini loh masuk. Ya, bisa membuat orang bisa bertahan hidup. Nah, lah buktinya kalau ditanyain apakah kesenian itu bisa buat bertahan hidup, lah mereka semua emang orang mati. ya nyatanya saya ngobrol sama dia. Iya, mereka masih hidup dari kesenian loh. Enggak kurus-kurus juga. Nggak kurus-kurus juga. Yang ini kurus memang. Karena emang Mereka kontraknya baru 1 tahun. Ya. Bisa bayangkan luar biasa loh. Dan ini nyambung loh. Soalnya ya, sekarang di pendidikan itu kayak sekolah, SD, TK itu semuanya itu minta dimural. Buat apa? Buat anak-anak itu kan makin belajarnya Makin nyaman semangat. ya, Iya. dan semangat belajar. Dan itu bisa Jadi motivasi juga. Motivasi buat juga. anak. Artinya mural pada tempatnya Iya. itu tidak merupakan vandalisme. Iya. Ini ada hubungannya nih buat Iya. buat Buat teman-teman pendidikan semua. juga ya. Iya. Ada hubungannya nih pertanyaan berikutnya Mas Agus. Iya. Kok iso ya? Pak Lurah kok ngizinin? Ini punya desa kan? Ini punya desa tuh. Punya desa, ya. Punya desa. Lihat desa lain. Lihat desa lain. Normal bro. Normal. Iya. Hijau, biru, kuning. Ini gambar. Bangunan desa digambarin dan lurahnya ngedukung. Harusnya Pak Aris bisa kita panggil sebetulnya. Cuma karena nggak pakai seragam jadi takut nyaru. Karena posisi dia yang selalu merakyat itu loh. Apa tuh Pak? Saya jangan dikeluarin dari warga Bapak ya. KTP-nya cabut. Artinya ini gimana nih? Ini gimana ceritanya? Ya masuk ya? Iya. Gimana ceritanya bisa desa dukung? Jangan-jangan lurahnya nggak waras juga. Nah, Iya. Wah,
Naikkan liwat ya. Gimana? Iya dong. Cewek lewat. Karena bisa-bisanya loh. Wah, aku selama hidupku, usia aku sekarang 21 tahun ya. Kita 21. Kali berapa ya? Anjir gak sampai. Aku kaget nih, Bang. Paling sumpah. Kaget aku. makanya saya tanya. Kalian semua siap toh? Nah, keluarin KTP ku. KTP Taskombang gitu ya. Aku bangga banget jadi jadi warga Taskombang, sumpah. Karena gini, kok bisa? Ini model speaknya kayak gimana sampai akhirnya bisa digambar. Artinya kan ini tidak logis. Tempat pengolahan sampah jadi Taskombang Creative Space. Nah, ada yang bisa baca pola pikirnya Pak Lurah nggak? Ini Pak, ini Lurah abnormal ini. Pak mau ragedo. Coba Mas Wibi gimana Mas? Atau Mas Pak. Daru? Gini. Menurut saya Bapak Lurah itu dia ngenomi. Jadi dia merangkul anak-anak muda. Beliau merangkul dia. Perasaan Pak Lurah. Aku beliau. Dia merangkul anak muda. Jadi apapun kegiatannya yang jelas positif ya. Oh iya, Dia positif. selalu begitu. Positif. Asal jangan positif garis 2 ya. Langsung deprok. Aku gelem ngono iki. Ojo kowe ini calone. Ayo. Pak Lurah ngenomi. Terus dia ngerangkul. Aspirasinya dirangkul. Saya boleh menambahkan? Boleh. Kalau sejarah murah sendiri itu di Jogja khususnya itu berawal kalau kurang lebih beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu di murah karena dulu tuh banyak tempat kumuh dan tempat kumuhnya cuma divandal dan dibiarkan saja. Nah makanya diberi murah atau perindah biar dia itu tidak diberi coretan atau gangguan dari vandal. Jadi vandal sama murah itu beda ya. Iya. Nah, di situ banyak sekali tempat yang kosong, sepi, tembok di Jogja di sekitarnya itu yang sepi cuma ditempati untuk orang kencing, jadi kumuh, tak terpakai. Gunanya masyarakat dan pemerintah Jogja dan pemerintah Taskombang khususnya diberikan murah seperti ini, indah seperti ini biar mereka itu tidak terganggu. Oh, mungkin Pak Lurah juga punya sama, punya visi ke sana ya. Iya. Bagaimana Taskombang indah dengan kreasinya anak-anak muda, terutama di wilayah mural. Ya. Tapi ojo tok gambari kabeh, Mas. Engko rumah-rumah omahe wong gambari kabeh. Bojone wong digambar. Aku malah pengen gambar bojone wong ya. Regane apa, Mas? Regane apa? Regane. Ya nek pesen aku. Woi, Pak Lurah. Malah bojone wong. Lanjut. Pak Lurah memberikan ruang kreativitas terhadap anak muda. Iya kan? Artinya ketika para pemuda bersinergi dengan perangkat desa, segala sesuatu jadi harmonis loh. Dan jarang loh, biasanya kan struktural nggak seperti itu. Tapi ini menarik Dan berani. Hampir beda itu kadang perlu ya. Iya. Ya, untuk mendongkrak sebuah keinginan yang bisa memajukan sebuah daerah. Oke. Dan jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda. Satu lagi, Oke. coba aja dulu. Coba hari aja. ini Quote hari ini jadi coba aja dulu. Oke, masuk. Aku ente banyak pertanyaan. Tapi kamu dulu lah. gantian. Halo, apa meneh? Apa meneh? Tambah lagi mungkin. Tadi kan Mas Wismek, Mas Bibi, Mas Supri, Mas Rus juga menambahkan. Saya cuma menambahkan dari pertanyaan Mas Alfi sama Mas Masuk. Oke. Tadi kan ada pertanyaan, apa sih nggak apa seni, nggak apa gambar sih? Itu lebih tepatnya memang di mata orang lain yang tidak tahu dan tidak membutuhkan biasa aja. Tapi di mata orang yang membutuhkan itu sangat Luar biasa. kualitas. Contohnya di Mas Wismek, Mas Bibi kan di desain. Kita punya platformnya sendiri. Desain itu ada harga jualnya. Betul. Ingat, kita punya desainer yang berkembang sangat pesat. Kita punya desain kereta api itu cuma logo kilas seperti itu harganya udah puluhan juta. Jadi jangan meremehkan juga. Jangan meremehkan kesenian di desain ya. Iya, karena kita juga dibutuhkan sama orang lain. Iya, betul. Seperti itu. Bikin merek susu. Desain loh itu. Logo negara itu juga desain. Logo negara. Kenapa
burung garuda nengoknya ke kanan. Nggak boleh ke kiri ya. Apa? Lalu Nah, jangan. Mancing kau ya. Bicaraan nanti malam saja. Bicara di belakang layar itu bahaya. Benar. Aku sepakat sama Mas Daru. Sepakat banget nih. Saya bisa menambahkan. Oh, boleh Mas. Wah, Kalau untuk pengalaman saya itu dulu ya waktu awal-awal masih di seni, yang saya ingat itu orang yang paling percaya sama kita itu malah justru orang yang tidak kenal dengan kita. gimana? Orang yang paling percaya dengan percaya karya kita, dengan karya kita. justru malah orang yang tidak kenal dengan kita. Oh, justru orang yang tidak kenal Iya, dengan seperti ah, di platform itu kan tidak kenal dengan kita. Dan orang itu menghargai kita. iya. Betul sekali. Itu pengalaman. Oke. Sama Oke, balik menarik. pada Ya, semuanya punya curhatan yang sama sebetulnya kan. Iya enggak? Iya. Orang-orang terdekat, orang-orang yang kenal kadang-kadang tidak menghargai itu. Iya. Lewat podcast Panda dihargai nanti. Dan orang-orang terdekat semisal teman itu kadang kalau meminta tolong bro tolong desain ini Ya, itu itu ya. dia pasti bilangnya bu harga teman atau malah gratis. Justru kalau harga teman kan lebih mahal. lebih mahal. harusnya. Nah itu. Harusnya teman-teman kita kan maksudnya teman sepermainan kita tuh mengerti kita Iya tahu kita nggak makan, nggak ngudut ya, nggak apa. Berarti ketika dia punya hajat, punya jawaban, harganya harus lebih tinggi. Itu harga teman baru. Harga teman itu baru. Itu baru namanya teman. Betul. Nah, pengalamanku juga jadi kayak gini. Ketika aku ditanya, Bi, kalau kamu kasih workshop seni pertunjukan ya, itu berapa per jam? Aku bilang, ini harga teman atau harga profesional? Aku bilang, dia bilang harga teman. Oke, kalau harga teman 5 juta per jam. Kaget dia. Iya, gila semahal itu harga teman. Lantas profesionalnya berapa? Kalau profesional cuma 2 juta. Karena kamu temenku loh. Iya. Dan kamu berani membayar aku, berani ngargain aku. Artinya kamu sudah lihat kan skillku seperti apa kan kayak gitu kan? Ya kayak gitu, benar. Aku sepakat. Ya, Masuk ya, karena sejatinya kan harga itu kan bisa relatif. Tapi terkadang kita tuh kalau sama teman, kita nggak mungkin lah kasih yang jelek. ya, Betul, nggak mungkin. Pasti Kita yang the best pasti yang quality ya. totalitas, yang totalitas yang paling bagus. Buat teman sendiri kok masa kasih yang jelek. Seharusnya ya menghargai lah, saling menghargai. kualitas. Nggak mungkin kita kasih yang jelek buat teman sendiri ya, nggak mungkin. Pasti yang lebih bagus dari yang biasa. Artinya memang perlu media Ya. untuk bagaimana mengenalkan kepada orang-orang terdekat bahwa kesenian kita, keseniannya jenengan-jenengan sedaya, ya, itu memang sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap ecek-ecek. Masa ya dunia tahu, tetangga sendiri nggak ngerti? Yoi. Gitu. Harusnya tetangga dulu yang ngerti. Iya, orang terdekat. Itulah kenapa kita edukasi. Yoi. Nah, ada edukasi juga. Seorang edukator. Ya, mantan. Oke, masuk. Tambahan lagi. Tambahan. Oke. Mumpung belum deres hujan nih. Belum terus. Oke. Aku mau kebersih pikiran. Sampai gawe karya yang ini. Biasanya wong nek wis kan wis marem. Kelanjutannya kepiye? Apa meng mandek sebenarnya tok? Apa terus wis duwe soal gawe apa meneh ngene? Tak jawab. Masih biawon. Masih biawon. Mas Abdullah sih ngomong, ini seniman. Lah seniman itu galeri berkarya ya, Pak. Nek mandek berarti adewe dudu seniman. Oke. Iya, Cuma pekerja. Oke. hal itu pasti bakal kita lakukan terus menerus. Ra bakal jelas. Pokoknya sampai tua. Sebelum orang rapi. Teman? Ya kan? Karena kalau kita ya, kan karena kita guru ya, kita pendidik, kita itu sebenarnya mengedukasi masyarakat bahwasanya seperti ini tuh bisa jadi lebih mahal lagi, berkualitas lagi. Kayak tadi ya, sebuah barang bekas yang harganya tak seberapa dijadikan Bahkan tidak ada harganya ya? Iya, dijadikan produk yang lebih berkualitas. Dan itu bisa memberdayai masyarakat sekitar. Oke. Dan begini, Bang. Yang dimana masuk itu jadi memotivasi saya. Istilahnya
teman-teman kita yang di sini. Itu nggak cuman kita tok, tapi kalau bisa melahirkan seseorang yang nantinya akan menjadi regenerasi kita. Proses regenerasi ya. Generasi baru. Ada bapak-bapak, Nah, ada bapak-bapak guru, Iya. dan mantan guru. ada mantan guru, ada mantan dukun. Pengangguran. Bukan, Mas, bukan pengangguran. Lo pengangguran dilakoni ya, dilakoni tekun ngono, menghasilkan loh. Iya. Hobi. Iya. Buktinya kontrak. Ah, buktinya kontrak. Gara-gara nganggur. Salah itu bagi pengangguran. Pengangguran sukses. Jadi nantinya kita nggak cuma berkaya tok, tapi kita juga mendidik juga. Oke. Buat teman-teman yang lain, istilahnya pemuda-pemuda yang lain yang berminat di sini, kita ajarkan. Dikasih ya, di apa ya? Nah. Pakai biaya nggak nih? Pakai biaya nggak? Ya. Free. Itulah kenapa Ah, TPS jadi TCS. ah, Tempat yang pembuangan sampah jadi tempat kreatif. ah. Yang bahannya tidak terpakai kita pakai Kita ulang. pakai ulang. Iya. Pakai, oh berarti mengandung unsur ini nih 3R. 3R. Recycle, reduce, reuse. Kita kasih applause dulu buat teman-teman semua. Salah satu contoh yang aku ini apa namanya, aku di kehidupanku sehari-hari, Lepon Ijo. Ya. Beliau ini loh, apa namanya, dia hobi banget gitar dan lain-lain. Nah, memang perlu perlu wadah ya, perlu media untuk bagaimana akhirnya semua potensi-potensi yang ada di desa, terutama di desa Taskombang itu bisa ke-upload, bisa mendunia, apalagi sekarang sosial media lebih gampang kan. Iya, cepat banget. Sehingga ya tadi menjawab pertanyaan ini sudah terjawab sama Mas Supri, bahwa sementara orang-orang yang nggak kenal kita karena lewat sosmed itu apa namanya, proses fluktuasinya akan up, dia naik, dia dikenal orang, karya-karyanya lebih dihargai. Ya kita harus upload juga nih Lepon Ijo sebagai musisi Dan Pak RT. musisi setengah muda. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, kita ngobrolin nggak habis nih. Nggak habis. Pertanyaan terakhir. Kalau harapan, aku yakin kalian semua pemuda harapan bangsa. Ya. Biasanya kesenian itu anti pemerintahan. Ya. Iya. Bagaimana dengan kalian? Ribut nggak ya Aku sengaja ngejebak ini. Nggak ada di dalam konteks tadi itu Nggak ya. ada. Wah, yuk. Kita nggak diskusi nih. Yuk next. Saya, Ya, kalau saya netral. netral Tribunas. Saya berseni untuk diri saya sendiri, Oke. supaya dinikmati untuk semua. Untuk semua orang. Artinya boleh kuluruskan nggak? Saya- Nggak. Artinya gini mas. Kenetralan kita, apa namanya? Ini kan kita butuh ruang ya. Ya. Ruang ini bisa tidak bersinergi dengan pemerintahan? Nah, masuk ya. Di sana. Kalau menurut saya gini, Indonesia itu besar kenapa? Karena orang-orang yang berada di beberapa pulau dan juga kebudayaannya itu banyak. Jadi Indonesia besar itu karena kebudayaan dan seninya kaya. Makanya amit ya negara itu sampai. Padahal saking banyaknya kita budayanya, jadi makin kaya, makin besar negara ini. Kita tambahin bang. Oke. Kita kan termasuk dari warga juga. Warga Indonesia lah. Warga Indonesia. Nek hubungan kita sama pemerintah, ya harusnya pemerintah juga mendukung kita. Oke. Tapi Karena- aku teringat ini, teringat kalimatnya John Fitzgerald Kennedy. Nah, aku kalau itu harus John F. Nggak nyampe soalnya. Terus pakai ulang sama Bapak Proklamator kita Soekarno. Iya, Pak. Jangan pernah tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang telah kau berikan kepada untuk tanah airmu. Merdeka! Merdeka! Lagi atau apa? Itu. Bung Karno juga cuma minta 10 kan? Iya. Kita cuma berlima. Ah, Cukup. cukup banget.
Kalau ini akhirnya bukan Bung Karno nih, Potong ya. Bung Ari Sumarno akhirnya. Bung Ari Sumarno. Berikan aku 5 pemuda maka akan kugetarkan tas kombang. Aduh, mah dipotong sih. Monggo. Enggak, sama. Sama. Tujuannya sama. Yang tadi pas dipotong ya wis. Jadi gini, kalau dalam kesenian dengan pemerintahan itu pokoknya intinya kita saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Oh, simbiosis mutualisme. Pemerintahan memerlukan kita memerlukan pemerintahan. Betul. Artinya kita kan tidak pernah bisa lepas dari birokrasi ya. Iya. Biar bagaimanapun birokrasi itu tetap ada rule of law-nya, Iya. ada aturan-aturan Iya. mainnya. Sementara kadangkala kita suka nggak sadar bahwa bagaimana rule of law ini saking kita punya kebebasan berekspresi lebih, ini suka kelewatan kayak cangkem gua kadang-kadang kelewatan. Keblasuk. Dan sepakat gak bahwa Desa Taskombang aparaturnya itu mendukung full teman-teman muda sekarang? Sepakat sekali. Mas Supri? Kalau saya sepakat sekali. Saya ya mungkin sama Pak Lurah itu bisa dibilang ya agak dekat gitu. Panjang cerak. Kocok kental. Ya. Ya kental-kental enggak gitu. Tapi untuk pemerintahan ya Pak Ari itu sangat mendukung untuk terutama untuk hal yang Positif ya? Buktinya ini loh Bang. Iya, betul. Buktinya TCS ini diberikan Pak Aris untuk para pemuda. Iya. Ini adalah sebuah bukti yang nyata. Artinya kita sepakat bahwa untuk urusan birokrasi teman-teman muda di Taskombang tidak melanggar rule of law-nya. Iya. Dan para perangkat desa Taskombang lewat di bawah tampuk kepemimpinannya Pak Ari Sumarno ini bisa gatuk gitu ya. Ya, sinkron. Ya, bisa sinkron. Aku pengen terusin lagi nanti jadi politis. Ya, mendingan sampai situ dulu aja ya. Ya, cukup. Sekarang pertanyaan yang paling klise. Harapan kalian semua. Dari siapa? Dari jangan dari sono terus, dari sini. Itu. Harapan. Harapannya saya sih seperti biasa, karena saya sebagai pendidik, orang tua tuh sebenarnya ya harus mendukung apapun yang anaknya pendidikan. Oke. Karena tidak semuanya anak itu menyukai pelajaran atau materi yang satu aja. Padahal akan ada yang suka bola didukung, suka musik didukung, itu aja. Jangan karena nilai satu dapat nilai jeblok itu semuanya dianggap dia kurang pintar. Oke. Harapannya adalah bagaimana orang tua mendukung anaknya dan mengenal betul anak-anaknya. Ya. Itu tugas jenengan Mas sebagai pendidik. Ya. Nanti tolong jelaskan ke orang tua wali murid ya. Mas Dari. Oke, maaf ya. Saya juga mewakili teman-teman juga di sini sama guru-guru lain. Ingat, anak itu nggak ada yang bodoh kok. Mereka tuh pasti punya satu bakat yang dia kembangkan dan dia punyai. Jadi silakan untuk di support di situ dan jangan lupa mulai aja dulu. Coba aja dulu. Ya, coba. Oke. Masuk Pri. ya untuk harapan mungkin untuk anak-anak sudah dijelaskan. Iya. Kalau saya harapan untuk apa itu? TCS ya. Ya TCS ini ya semakin besar saja untuk kreasi-kreasinya semakin dikenal dan semakin sukses. Oke. Untuk berhubung kami juga masih belajar untuk pengelolaan sampah ya kita belajar dulu aja sambil Kita learning by doing ya. karya-karya dengan apa itu kerja nyata gitu. Oke. Tunjukkan kerja nyata di wilayah kesenian. Oke, Mas Supri, luar biasa. Mas Gus Mas Wibi. Saya harapan saya kan dari mural nih. Harapan saya itu teman-teman mural ataupun yang vandal itu, yang vandalisme itu sebenarnya mereka nggak punya ruang, nggak punya media juga, makanya mereka melakukan vandalisme. Harapan saya seperti Bapak Lurah, jadi kita diberi ruang seperti ini. Oke. Jadi kita bisa mengekspresikan karya kita. Akan banyak harapannya adalah bagaimana banyak ruang untuk kita berkreasi di wilayah mural terutama supaya tidak terjadi vandalisme tadi ya. Aduh, Mas Gus untuk harapan saya ke depannya
Semoga kesenian di Desa Taskombang terus berkembang pesat. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Jangan pas gubang maju. Taskombang maju. Taskombang maju. Bidang kesenian dan semuanya lah. Maju. Monggo masuk. Oke, Masuk. terakhir banget ini ya. Tak rangkum kabeh ya mau. Yo, Tapi jakune dari pembicaraane awake dhewe iki kabeh. Jangan pandang remeh desa. Terutama pemuda. Dan jangan pandang remeh seniman. Karena pemuda terutama yang memilih jalur gila seniman itu Iya, jalur tidak waras. itu luar biasa. Kreativitas, pemikiran dan lain sebagainya. Dan dari bukan hanya dari orang-orang yang terjun ke jalur ini, tapi pasti banyak pemuda dengan jalur lain yang di desa pasti akan mengumandangkan cara-cara ngumandangke jenenge desane. Bisa belajar dari kita. Iya, seperti itu. Dan tambah tadi di terakhir sinergisitas. Sinergitas. Ya, sinergitas. Antara ini pun duran panyesoran yang kerep kula omong ngene Mas. Iya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Sakniki manunggaling Gusti lan kawula nom. Oke. Manunggaling Gusti lan kawula nom. Oke. Supaya wonten ruang. Ada ruang. Ada ruang karena ketika lo mendengar niki, lo banyak sekali melihat dan melihat dulur-dulur kanca-kanca kok cah nom-nom iki akeh sing kleru dalan, kleru menggo seperti tadi orang mural tuh tidak punya ruang lah itu. Maka benar tadi harus ada ruang untuk menuangkan segala ekspresi kita. Niku mawon. Monggo wonten sing saking jenengan? Kalau aku cuma satu, tapi panjang. Ya, kalau aku cuma satu, ya. Ketika kesenian sudah menjadi jalan teman-teman, ya, maka jalanilah kesenian tersebut dengan total. Niscaya akan memberikan hasil, baik material maupun moral, support material maupun moral. Itu aja. Monggo. Matur sembah nuwun dulur-dulur sadayana, sukses selalu, panjang umur proses karya. Amin. Mas Abimanyu, matur suwun lek Ponijo lan sadaya tim. Matur suwun. Tutup lawang si Gutoko, gangsal sekawan 3 kali setunggal. Saiki wis padha terang. Sampai salaman. Lebaran Bang. Mau nang hari